Lamu ambo temono. Jadi sebenarnya luka itu tidak terlalu berbahaya. Nan paling berbahaya itu dua. Nan pertama, mendongau cakap orang. Betul? Nan kedua, mendongau cakap awak surang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767 7777227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak, sehat? Kalau tuan ke kota Makkah, jangan lupa membawa mutiara. Sudah lama berceramah, baru ikolah rasa pembawa protokol upacara bendera. Lain loh ceramah dia. Bisa minta kursi. Kalau toga kursi itu aja dulu. Bapak-bapak jangan toga di belakang ibu-ibu, mereka psikolog. So upacara bendera. Kalau ambo di belakang, awak asik bertilik-tilik. Ambo alang tiang bendera, ibu pun talang, ambo mandang, ibu mandang. Jadi terpaksa lah ikut langsung. Mudah-mudahan tidak hujan insyaallah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa Ustadz mulai dengan Alhamdulillah? Kullu amrin zibalin, sodo amal nan elok-elok nan baik-baik, walam yubda bihamdillah. Kalau indak dimulai dengan ucapan Alhamdulillah, fahuwa aqta, putui. Tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Maka sodo acara awak mulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Majlis kalau tidak disawik selawat di dalam majlis itu, maka majlis itu disawiknya antana jifah, majlis bangkai, majlis busuk, majlis berulat, majlis berbau. Maka majlis awak nan elok iko awak tidak ingin menjadi majlis bangkai, maka awak sawik selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beko kalau ada ustadz yang ceramah langsung, tidak ada Alhamdulillah, tidak ada selawatnya, tidak masalah. Sebab protokol sudah Alhamdulillah, sudah selawat. Tokoh masyarakat sudah Alhamdulillah, sudah selawat. Sambutan-sambutan sudah Alhamdulillah, sudah selawat. Jadi jangan jadi fitnah pulau. Nanti ada ustadz berceramah, kok ustadz tidak lulus fit and proper test kok. Karena mungkin yang menganggap yang lalu itu sudah cukup, sebab itu sudah jadi satu majlis. Kau perlu ambo jelaskan supaya apa? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Lai joleh. Ambo ke rumah sakit, menengok ada jamaah awak nan sakit. Nama rumah sakitnya ndak usah disebut, beko jadi iklan gratis untuknya. Sampai di rumah sakit, bersuolah sama kawan ambo dosen UIN. Pak doktor, yo apa cito sehat? Cipika-cipiki, sama-sama laki-laki. Aku tanya, apa cito kau Pak doktor? Mertua saya sakit Pak Ustadz. Sakitnya apa? Ada luka sekete. Ada luka sekete. Terus diperiksa di dokter. Sabi, waduh bu, ini luka nan sekete iko, sebab ada bibit-bibit gula, diabetes, ini nanti bisa diamputasi.
Mendongau amputasi ko langsung lah Pak Ustadz, gulonya naik, detak jantungnya tak normal, naik darah tinggi, naik asam lambung, akhirnya koma kini Ustadz. Lamu ambutung. Jadi sebenarnya luka itu tidak terlalu berbahaya. Dan paling berbahaya itu dua. Yang pertama, mendongau cakap orang. Betul? Yang kedua, mendongau cakap awak surang. Kalau mendongau cakap orang, kamu paham bu ya? Iya. Mendongau cakap awak surang, iko di kepala awak kau kan bercakap. Beko kalau kaki awak dipotong, diamputasi, laki awak berbini lagi. Beko kalau iko di dalam kau tak bisa. Ya terus cito. Kalau mulut orang bisa awak buat diam. Beko kalau awak bisa. Tapi kalau kepala awak tak bisa dia. Jadi nan jahit di dunia kedua. Yang pertama mulut orang, yang kedua mulut awak ndak. Utak awak kau bercakap. Itu satu contoh real true story, kisah nyata. Orangnya masih ada, tapi tidak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Contoh yang kedua, ada mahasiswa Undri, apaknya tinggal agak-agak jarak 3 jam dari Pekanbaru. Lalu kemudian apaknya kau menanam sawit, beli tanah tanam sawit, sawit dirawat, dipupuk, rumputnya dibersihkan. Lah 3 tahun berbuah pasir. Pas hendak dipanen, datang dari rumah bawa dodos, dipanen orang. Ditanya, kenapa kalian panen sawit ambo kok? Ditunjuknya, yang punya surat tanah saya. Akhirnya apaknya kok indak dapat lolok jam 2 malam. Bapu tahu di kepala kok, ha? Kenapa boleh sawit? Kenapa boleh tanah? Kenapa tanam sawit? Kawan-kawan pun tetangga, itulah bapak kenapa beli tanah dulu nggak tanya kami dulu bapak. Jadi nan jahit dunia kedua. Yang pertama muli orang, yang kedua utak awak. Cakap. Utak orang tak salah. Sebab awak tak tahu apa isi utak orang. Mulut awak bisa awak suruh diam, tapi utak awak pun tak bisa diam. Kalau ambo ceramah tadi di situ, mungkin mulut ibu diam, tapi pikiran ibu, apalah Ustaz kau bersembunyi di balik tiang bendera? Apa nak duduknya di muka? Cuma kamu duduk sih kok. Duduk sih kok, pun orang tak jawab nanti. Because kalau di upload ke internet, di komen deh orang, apalah Ustaz dekat-dekat sama ibu-ibu, Ustaz gatal gitu bang. Jadi kalau awak ikutkan cakap orang iko, maka indah akan pernah selesai. Contoh ketiga, businessman, pengusaha Pekanbaru, sakit indak dapat lolok malam. Nama penyakitnya insomnia. Baik rumah sakit Jalan Ahmad Yani, ada namanya Dokter Darusman. Diboi dek dokter kau ubek. Ubeknya apa? Supaya lolok. Sebab kalau awak lolok, dua. Nan dua nan jahit tadi tidak bisa berkojo kalau awak lolok. Yang pertama mulut uang, yang kedua utak awak. Utak awak bonti, mulut uang tak bonti, awak bonti. Jadi nan sangat merusak awak, pikiran kita dan cakap orang. Hidup ini sebetulnya sederhana. Yang membuat hidup ikut susah, payah, jelimet, ribet, stres adalah mulut orang. Maka kalau ibu punya kawan tetangga yang mulutnya tidak mau bonti, sumbeklah pakai lopek bugi. Habis lopek, sumbek kan kerikil. Kalau mulut orang, insya Allah awak diam. Zaman dulu tuh nan bercakap mulut orang. Apa situ lagi, bini. Kini mulutnya diam, tapi tangannya tidak bonti. Grup WhatsApp, kalau ada di handphone tuh 5 grup, 5 utak awak poning. Grup WhatsApp, dibuka Facebook, nampak loh yang mengupload mobil baru, naik darah tinggi. Sore rumah baru,
naik jantung koroner. Malam bini bau, bini lama meninggal. Bohongnya. Facebook, Twitter, grup WhatsApp, Instagram, miligram, kilogram. Dulu masuk awak rumah, kunci pagau, kunci kamar, kunci pintu, awak tenang di rumah. Dulu, kini tidak bisa. Handphone mengganggu, matikan handphone. Awak tidak tenang suang, nonton TV, nampak drama Korea, nampak film India. Macam berpikir, tengok film India, rumahnya ancak. Terbayang rumah awak tidak ancak. Nonton film Korea, nampak uang putih, tengok muka awak. Awak ingin dia putih, ali boli ube, skincare, rupanya salah boli, 3 hari pasang, makin hitam. Nah, nambah suami kan kok iyo apa enggak? Iya. Dari bunyi iyonya setuju nampaknya. Ustadz kok ceramahnya menyindir boda ambo napa? Ambo ustadz nan indak pandai sindir menyindir. Ambo orangnya ndak pandai berbahasa basi. To the point, simbah daun nampak buah. Itu maka di beberapa dinas ambo indak diundang. Sebab banyak orang tersinggung. Dibisik dari panitia, Buya, tolong jangan bahas masalah jilbab. Sebab ibu kepala dinas jilbabnya masih jilbab pasrah tapi tak rela. Ngasih nampak ambu itu. Ambo ndak bisa dipesan-pesan gitu. Langsung ambo ceramahkan. Perempuan yang tidak pakai hijab, tidak berjilbab, rambutnya masih nampak, lakinya masuk neraka. Hah? Langsung panitia konai nonjok. Nah, kok kata bang, nggak usah undang Ustaz Somad tuh, nggak bisa diatur ceramahnya gitu. Tapi di kantor Bapenda, rasanya ndak, aduh lah hambo konai skor di Bapenda kok. Lah bertahun-tahun datang ke siko. Itu menunjukkan uang dan jamaah beserta ibu kepala Bapenda, Ibu Khalidah, Bapak Sumarno, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan bebini lembu sunat. Sodonya lambu sapo, bahwa uangnya baik-baik, indak mudah tersinggung. Kalau ada isi ceramah ambo ko dan menyinggung perasaan ambo ndak ada niat, dan memang kunci mendengar ceramah ambo ko satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung balik meninggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jahat itu adalah mulut orang dan pikiran kita yang tidak bisa berhenti terus bercakap sampai jam 2 malam, sampai jam 3 malam, tidak dapat lolo. Sebab apa? Sebabnya selalu kok kalau pensiun apa cita piti dari mana makan contoh aku anak sekolah, anak berbini, anak melahirkan, cucu menantu datang mau cucu ndak sekolah pop. Ditambah lagi nang ketiga, nang pertama muli uang, nang kedua utak awak, nang ketiga alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kalau itu nan jaya kotigo. Nang pertama muli uang, nang kedua utak awak, nang ketiga setan. Kalau setan sonang malaunya. Apa canda malau setan? Baca ayat kursi. Kalau lah awak bacakan ayat kursi, insya Allah. Tapi kawan sebelah awak bacakan ayat kursi, ini hafal Yasin. Nah, kok kalau kawan awak, lah awak bacakan ayat kursi, ndak aja poinnya, maka sama-sama kursinya sekalian. Apalagi kini-kini kok memang lagi uang banyak, ondak mencari. Tahu ibu-ibu. Mudah-mudahan uang nan topek nan elok lah nan duduk di kursi awak tu nanti. Kursi Kabupaten Kampar, kursi Provinsi Riau, kursi DPR RI, pilih uang nan awak konal, uang nan elok, tompekkan. Kalau pagi ompek boleh Februari itu ada uang nan memboy-boy piti, ambil duitnya, jangan pilih uangnya. Setuju?
Apa lo setuju? Kalau tuan makan cubada, jangan sampai gotahnya kau naik kain. Kalau ada uang awak, untuk apa pilih uang lain? Nah, itu ya. Maka tulis di baju kaos, tulis, kalau makan cubada, aweh gotahnya kau naik kain. Kalau ada uang awak, jangan pilih uang lain. Suai? Cocok? Tapi bajunan lah dibuat tulisan tuh, jangan dipakai sembahyang Jumat. Baju nama betul baik. Kau ditengok deh uang. Uang sedang tahiyatul masjid. Allah, gue tengok baju. Ada cubada. Gitu. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nan jahe ko tigo. Nang pertama muli uang, nang kedua utak awak, nang ketiga setan. Lai joleh. Nah, setelah awak tahu nan jahe nan merusak iko sodonya, yang menyebabkan naik sodonya, naik gula darah, diabetes meletus namanya, naik detak jantung tuh normalnya. Contoh apa detak jantung normal? Pegang dado sebelah kiri, itu normal. Tapi kalau uang nandak normal, biasanya nendak normal kedua. Nang pertama jatuh cinta, nang kedua jatuh tempo. Nah, nambo ceritakan kau iyo apa indah? Ada bunyi iyonya setuju. Jadi jantung awak ikut naik. Kalau sudah detak jantung naik, darah menyembur keras, salurannya itu tak sumbe. Dek sumbe apa? Nang pertama gula, nang kedua santan. Itulah maka Ustaz Somad indak dikasih minum gula. Ambo lah sawi. Lah bulak balik ambo sawi. Ustaz Somad, Ustaz nan indak suka menyindir. Itu bukan menyindir anak minta teh manis, bukan. Bukan. Kalau sayang sama Buya, sayang sama Ustaz, jangan bawa minum gula. Sebab Ustaz kok kalau lah ceramah subuh gula, ceramah duha gula, kultum zuhur gula, pengajian ibu-ibu asar gula, maghrib ke isya gula, habis isya nanti pengajian tablik akbar malam gula. 6 kali minum gula, berarti kalau indak sayang sama Buya, bolehlah minum gula. Kalau sayang sama Buya, bolehlah minum air putih. Contohnya uang di Bapenda. Bapak banyak buya-buya awak mati dek ajalnya tiba. Aku lo mati dek gulu. Rusak akidah awak. Gulo itu, cubalah ambil gulo, letakkan di atas kuali, kualinya di atas kompor. Kalau kompornya ndak hidup, apa lo cair? Idui kan kompornya, angin maka mencair. Masukkan ke dalam air, nampak maka air menjadi rusak. Darah awak, darah kok air, darah yang ada dalam badan awak kok air. Dek masuk gula, maka menjadi kental. Yang mengentalkan darah dua. Nang pertama gula, nang kedua santan. Bahasa kininya kolesterol. Tapi Buya, datuk-datuk awak dulu, nenek-nenek awak dulu minum gula, makan santan, dia punya sehat. Inyo pagi minum gula, makan gulai santan, sesudah itu inyo menyancangkul sawah 2 hektar. Sehat. Uang awak kini minum gula, makan santan, masuk selimut, hidup AC. Menggumpal dalam badan. Akhirnya, poi ke rumah sakit, dipasanglah alat. Iko kalau awak idikan air, tersumbe pipanya, apa yang terjadi? Pecah pembuluh darah. Yang jahat iko apa? Yang jahat cakap orang.
Ustadz jangan minum gula, Ustadz jangan makan iko. Ambo poi undangan ke salah satu daerah, meja godang. Dia teh meja ko mangkuk godang, sup kambing, kepala kambing, gulai kambing, kepiting, udang. Bupati, Kapolres, dan Ramil DPRD suang pun ndak ada nono mau makan. Takui. Pistol bosi. Makan udang takui. Nggak tanya, Pak Kapolres makan? Mohon maaf Pak Ustadz. Bapak Dandim? Terima kasih Pak Ustadz. Pak DPRD? Enggak Pak Ustadz. Ambo suang makan. Habis. Sampai kini sehat. Nggak ada sakit. Disobi uang, Ustadz nggak takut. Ini kambing mengandung kolesterol. Mana lo ada kambing mengandung kolesterol? Kambing mengandung anak kambing. Waang sakit, waang sakit, waang sakit, waang sakit, waang sakit, waang sakit. Lama-lama awak sakit. Bukan dek makanan. Nabi makan kambing. Nggak ada. Pernah Bapak Ibu membaca sejarah Nabi Muhammad meninggal karena kolesterol? Ada? Nggak ada. Jadi kamu tanya, Bapak kenapa nggak berani makan? Kami takut Pak Ustadz, ini kena kolesterol. Katamu, iko Pak, udang kepiting kok nggak ada kolesterolnya. Kolesterolnya nanti kalau dibawa ke labor. Periksa wak rumah sakit, bawa dok. Ambo sumoi duit indak pernah periksa rumah sakit. Ngaku ambo sehat. Kalau periksa mau rumah sakit kok, tak apa-apa sakit kata dokter. Bapak sakit iko, bapak sakit iko, bapak sakit iko, bapak sakit iko. Ah mati toga ambo. Tapi ambo punya kawan dokter-dokter. Ambo ceramah di IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Istri ambo melahirkan, indah ambo urus surang. Masih ambo bawa ke rumah sakit. Anak ambo sakit ke rumah sakit. Bila Ustadz terakhir kali periksa rumah sakit tahun 2009 di Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Untuk apa? Surat kelengkapan CPNS. Tapi ambo masih tetap percaya kepada dokter. Ada usaha dan ada usaha dan ikhtiar. Tapi sampai menambah rukun iman jadi 7. Percaya pada Allah, malaikat, rasul, kitab, kiamat, takdir, dokter spesialis. Makan secukupnya. Ustadz Somad itu kurus, nampaknya kurang makan. Ambo kok bukan kurang makan. Malah kalau ambo diundang di tompek-tompek mano-mano, ikan nan paling hebat, udang nan paling godang, kepiting nan paling mahal dihidangkan. Siapa yang makan dulu? Ambo makan dulu. Ada pejabat, ada gubernur, ada menteri, ada sodo ugang, tentara, polisi. Siapa yang dipersilakan makan dulu? Ambo dulu. Silakan makan Ustadz. Seandainya ada racun di situ, ambo dulu mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambo cuma ingin menyampaikan bahwa jangan sampai ide awak diusak dek tigo. Nang pertama muli uang, nang kedua utak awak, nang ketiga setan. Nah, sesudah awak tahu penyakitnya, kini ubeknya. Nang pertama ubek setan. Apa cara supaya awak jangan sampai dibisikkan setan? Jangan kasih pintu setan masuk. Apa pintu setan masuk? Pintu setan masuk adalah ragu. Kalau ragu awak, di situ setan masuk. Contoh, awak lambik sembayang, ragu. Tadi ada kolo angin atau kolo pesawat? Aduh angin apa indah? Aduh angin apa indah? Aduh angin apa indah? Maka dalam hadis awak yakinkan bahwa kata Nabi, jangan batalkan sembayang hatta tasma'a sautan, sampai terdengar angin au tajidarihan atau tercium bau. Angin indah ada terdengar, bau indah ada, maka berarti awak tidak batal wudu. Dari maghrib ke isya ada pengajian, awak terlolong. Tapi awak duduk, tidak bersandar ke dinding, tidak bersandar ke tiang bendera, tidak bersandar ke kursi, awak duduk, maka indah batal. Walaupun sampai 3 mangkuk kuah bakso tumpah.
tidak batal. Walaupun berbunyi tidak batal, kecuali kalau terlontang atau terlangkup. Kalau terlungkup itu batal. Kenapa terlontang batal? Karena posisi duduk berubah. Kenapa terlangkup batal? Karena posisi duduk berubah. Kalau posisi duduk berubah, qalu angin. Maka yang bisa menghilangkan setan masuk adalah ilmu. Tentang wudhu aja setan bisa masuk. Kalau tidak ada awak berilmu, maka awak mesti berilmu. Berilmu dengan apa? Mengaji. Alhamdulillah, mengaji di Masjid Islamic Center Kampar, biasa, markas Islami. Tapi mengaji di Bapenda. Kau mengaji di kantor Bapenda kau sebulan sekali ya betul? Pertemuan kau berapa lama sekali? 2 kali setahun. Menunggu jadwal Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan esok buatnya tiap bulan insya-Allah. Amin. Bertemu mengaji. Dengan mengaji itu setan tak bisa masuk. Oh, jadi kalau gitu Ustaz Somad kau tidak digoda setan, kamu tetap masih digoda setan. Kalau Ustaz Buya yang menggodanya setan condo apa? Setannya Buya juga. Tamat dari Mesir juga. Anak buah Fir'aun. Kalau setannya Ustadznya Buyanya tamat dari Makkah, iya setannya dari Makkah juga. Anak buah Abu Lahab. Sampai bila setan kau berhenti menggoda awak? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama roh bersemayam dalam jasad, selama napas masih berhembus, setan belum berhenti. Bapak ibu, napas masih berhembus, berarti masih ada setan. Jantung masih berdetak, setan masih berkojo. Yang penting awak waspada. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Ketika awak lupa, setan datang. Itu maka sebelum makan awak baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, supaya setan indah ikui makan. Ambo balik ke kampung, bersuah sama tetangga ambo. Ambo lah lupa ndak ingat. Somad katanya. Ya Pak, dulu kau waktu kecil makan ndak membaca doa. Iya, kau bawa ustaz kau Pak kata. Ustaz kan lah godang. Waktu ketek dulu ang ndak baca doa. Dari mana Pak tahu? Ya kami kan tetangga Waang kata. Kami tahu. Apa ceritanya? Waktu itu Waang makan berdua sama adik. Terus adik Waang baca doa, Allahumma barik lana. Terus kata Waang, ndak usah baca doa adik, ikannya ikan asin, biarlah setan kemakan. Kamu ndak ingin? Apa aku ingin? Masuk ke toilet, contoh apa supaya setan tidak masuk? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kata ulama, kalau awak baca Allahumma inni a'udzubika itu, maka setan itu tidak dapat menengok awak di dalam toilet kamar mandi. Sebab apa? Dilindungi dek malaikat. Bayangkan uang nandak membaca Allahumma inni a'udzubika, ditengok dek setan, dan setan itu membawa kamera streaming pulonya, di live kannya ke kawan-kawannya. Bukan berarti setan itu tidak punya handphone. Bukan berarti setan kau tidak ada kamera streaming online. Buka buku Isa Daud Uang Mesir, judulnya Dialog dengan Jin Muslim. Ternyata kehidupan setan itu lebih canggih daripada kehidupan manusia. Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, aku bisa membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Kerajaan Balqis Yaman, kerajaan Sulaiman Palestina, jarak 3000 km. Waktu Nabi Sulaiman ingin memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina, siapa yang sanggup? Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit. Oh, ada makhluk selain awak? Yo, apa namanya? Jin. Maka jangan selalu pakai celana jin. Waktu ada orang memakai celana jin, ini ndak menghalau jin. Kata jin, kau ndak usah lagi ganggu, kau kawan awak, celana awak lah dipakai ini. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka makhluk itu ada dua. Setiap kali disabui awak pasti nomor dua. Ini yang pertama. Wa ma khalaqatul jinna wal insa alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sebab ini lebih tua daripada awak. Maka dalam surat juz 29 ada satu surat khusus untuk ini, namanya surat Al-Jin. Dulu datuk-datuk nenek moyang awak kalau hendak membuka kebun hutan, digali lubang tanah, dimasukkan kepala kambing. Untuk apa kepala kambing masuk dalam? Untuk jin. Nama jinnya jembalang tanah. Hai jin-jin jembalang tanah, tolong jangan ganggu sepadi kami, jangan ganggu kebun kelapa kami. Kok kami boi kepala kambing. Datanglah ulama. Datang ulama menengok. Apa yang kalian tanam tuh? Kepala kambing tuh. Mana boleh mengasih kepala kambing untuk jin? Jadi bawa ke rumah hamba. Itulah asal muasal kalau awak kenduri, biasanya ustadz diboi kepala. Itulah awal ceritanya. Lalu masukkan aja ke lubang tanah itu darah kambing. Sebab tidak boleh awak makan darah. Haram. Zaman dulu darah itu ditampung di dalam mangkok, dibiarkan boku, sesudah itu dipotong-potong, ditocu. Pernah bapak ibu menengok uang menjual darah? Ambo menengok dengan mata kepala ambo di pasau, uang menjual darah. Ambo tanya, kok apa? Ini ati pak. Ati apa jadi? Ati leher. Ati leher. Ditampung dari leher, ditampung, dibokukan, dipotong-potong, dimasak. Dalam Islam haram hukumnya. Kata ulama, masukkan aja darahnya ke dalam. Sebab awak haram makan darah. Kepalanya tuh, kepalanya bawa ke rumah digulai. Oh kami takut diganggu jin. Ambon mau makan. Itulah asal muasal kalau awak kenduri tahlil, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, acara akikah, acara walimah. Biasa ustadz diboi makan kepala kambing. Dimakan dek ustadz, sesudah itu berkunang-kunang. Dikatakan uang diganggu jin. Oh pula diganggu jin. Jinnya lah habis lah sodonya. Dihalau pakai tahlil. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Halau habis semuanya. Jadi kalau ada uang berkunang-kunang makan, bukan dek diganggu jin, tapi apa? Darah tinggi naik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk masalah gangguan jin dan setan, kita sudah diajarkan membaca pangkal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah. Jadi bacaan-bacaan tahtim tahlil dan 10 itu diamalkan untuk menghalau gangguan jin. Awak hitung sama-sama. Istighfar, Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Habis itu solawat 10. Bisa diulang balik? Apa lo tidak bisa diulang balik? Tinggal putar rekaman di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Istighfar, Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati, afdalu zikri fa'lam annahu la ilallah. Habis itu sholawat pas 10. Kalau ambo bertanya, jamaah tidak usah stres. Sebab apa? Setiap ambo tanya, ambo jawab surah. Berapa kali lah ambo tanya. Nah, kalau ingin menjawab, jawablah. Kalaupun salah, ambo nggak tahu. Gerak-gerakkan itu. Ngapa yang dimuliakan Allah? Jadi bacaan-bacaan tahlil dan awak baca itu, waktu ada orang meninggal, ada orang sakit, menyambut puasa, itu sebenarnya adalah hadis-hadis Nabi untuk menghalau jin dari rumah. Dibaca. Berikut ini pembukaan ruko dan kafe. Kami minta Ustadz Somad membaca. Itu je yang membacakan. Istighfar, Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha. Habis itu selawat, baru baca doa. Afdalu zikri fa'lam annahu. Ustaz, esok membuka
Orang di Bangkinang, rumahnya di sekitar Bangkinang kok. Bininya menyambut ke lakinya. Ambo cu, beko rumah awak, waktu pembukaannya mesti datang Ustaz Somad ke rumah awak. Aduh, rumahnya di situ. Tak boleh hamba sabit namanya, menjaga kode etik. Diundanglah hamba datang. Sekitar tahun 2005 boleh. Kinilah tahun 2023, 8 tahun nan lalu. Apa yang mau baca di rumah tu? Nan 10 tadi yang mau baca. Sesudah itu baru awak kirimkan untuk, ya Allah, sampaikanlah pahala bacanan 10 tadi kepada almarhum, almarhumah ayah kami, datuk nenek kami, kepada tetangga kami, wang-wang baik. Wa sayyulillahi wa lahumul fatihah. Habis itu baca. Waktu awak ketek-ketek dulu, kalau berbunyi itu biasanya dua. Yang pertama, uang sakit, uang mati. Yang kedua, pejabat, Pak Camat, Bupati. Kinilah 3. Yang pertama, uang mati. Yang kedua, pejabat. Yang ketiga, Ustaz Somad. Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, bacakan itu habis subuh. Dan 10 tadi, bacakan habis maghrib. Kenapa habis subuh? Awal hari dari terbit matahari sampai tenggelam. Kenapa habis maghrib? Awal malam dari sejak nampak bulan sampai subuh. Itulah bacaan 10. Bisa diingat? Awak baca sama-sama. Tolong direkam. MP3 boleh, video boleh, beko di share di grup-grup. Kalau sampai baca, baca. Kalau tidak sampai membaca, iduitkan aja. Ikut. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu 'ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. 9. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh, 7 boleh, 8 boleh, 9 boleh, 20. Jadi kalau 2 kali genggam 40, 1 kali elok, 50 elok, 40 sempurna, 20 elok, tak tolok 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak tolok 3 sekali. Sekali pun tak tolok, terjun ke sungai. Nang ke 10 barulah solawat. Solawat yang paling elok solawat Ibrahimiyah. Nan ada nama Ibrahimnya di dalam.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang 10 dan sudah direkam tadi, adik-adik membacanya macam mau membaca tadi, joleh makharijul hurufnya. Jadi anda capek macam orang berkumu-kumu, macam dapet bakwan angin. Hapul baca. Esok awak mati disuruh malaikat membaca. Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Tengok, bakwan angin, bakwan angin, bakwan angin. Dibaca joleh makharijul hurufnya. Berapa lama membaca tu tadi? Paling 5 minit membaconan 10 tadi untuk menghalau setan. Kalau diganggu-ganggu orang tompek dagangan awak, disiramnya pakai air mandi uang mati, diambilnya tanah uang mati, lalu uang ditompek jualan awak bukan nak belanja, lalunya assalamualaikum ya ahlal kubur, ditengok ditompek kubur. Anak gadis awak dipinang uang awak tula, mengamuknya diambilnya tulang pukang. Macam mana pukang tu malu? Contoh itulah anak awak gadis awak malu menengok uang. Dipinang uang malu, datang malu. Akhirnya diambilnya paku, dipakukannya ke batang pokok duyan. Mati duyan kok, bau belaki anak kok. Sampai mati tidak laki-laki. Nah, akhir gara santet. Cawonya, itulah awak bacokan tadi. Ambo lalu di hotel Indragiri Hulu. Lalu pagi diimbau dek uang. Ustaz Somad, siku. Ambo masuk ke dalam kamar, ambo tengok, rupanya ada anak gadis sedang diganggu jin. Katanya. Ambo tengoklah Pak kau nak membacakan ayat kursi. Lah kalian bacakan ayat kursi. Lah Bu ya. Contoh apa kalian baca? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Katanya. Ambo tengok lu baca. Ambo bacakan ke telinga sebelah kanan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sehatnya. Anta sehat dek ambo baca, anta dek terkejut wallahu a'lam. Sehatnya. Bacakan ayat ruqyah tu bukan slow-slow contoh itu. Gua dibaca kalau habis. Kata setannya, kau serius apa enggak kau katanya? Kalau serius gua cabut nih katanya. Baconya baca kue, nah kau berzikir di rumah, di tompek jualan, di ruko, termasuk di kantor-kantor awak. Kenapa tenang kantor bapenda kok? Dek selalu dibacakan zikir, solawat, dah poi setan-setan. Cuma kadang ada juga waktu awak bacakan ayat itu, dah omong jin tu poi. Awak bacakan Allahu la ilaha illallah. Tadi ditanya, kenapa kamu tidak mau pergi? Katanya, masa sesama setan ngusir? Gitu. Rupanya nama membaca tuh ulahnya contoh setan juga. Kan ada kaedahnya, sesama setan dilarang saling mengusir. Gitu. Saudara yang dimuliakan Allah. Jadi maka si ambo bacaan awak lah elok sesuaikan sama ulah hawa. Jangan sampai ayatnya mengusir setan, nama membacakannya juga. Pak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nan mau awak ketiga nampak tamu setan, nang kedua mulut orang, nang ketiga utak awak. Masalah setan lah, nang kedua mulut orang ke sonang. mulut orang. Ambo kalau ambo pikirkanlah cakap orang, cualah tengok komen-komen orang nak mencaci maki ambo di Instagram. Pernah ibu menengok Instagram ambo? Aduh, bukalah internet, buka Instagram, tengok cai, tulis di situ Ustadz Abdul Somad cai. Tapi banyak Instagram pakai Abdul Somad. Mano nan followernya 8 juta, itu nan punya ambo. Maksudnya alam follow lah. Tapi kami kalau tua Bu ya, ndak tahu kami Instagram kok. Instagram lain ndak usah tahu. Instagram Ustaz Abdul Somad aja. Tengoklah komen-komen di YouTube tuh mencaci maki. Ndak pernah hambo pikirkan. Cakap orang jangan dipikirkan.
Kalau dipikirkan, kui awak disabitnya, Ustaz ndak makan ya? Gopuk awak sabit, nampaknya Ustaz penyakitan nih. Kalau dikit cakap uang, poning kepala awak. Betul tak Bu? Yang penting sehat, nang kui sehat. Nang gopuk, yang penting sehat. Dan pikirkan juga uang. Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping, katanya nyindir awak. Apul penting polo. Makan. Ambo makan sama sepupu ambo. Sepupu ambo kau umurnya 60. Ambo tengoknya makan pakai kuah. Kata ambo, akak kenapa ndak makan pakai ayam? Takut kolesterol. Masih ingat waktu awak ketek-ketek dulu. Susah awak makan ayam kok. 2 gondangnya dulu waktu ketek. Kalau ndak awak sakit, ayam kok sakit. Kinilah ado ayam apa nak dimakan. Dulu udang ketek pun payah. Ikulah ado apa nak dimakan. Makan. Isuk mati awak. Mati awak. Kawan awak lo makan ayam. Ibu, kalau ibu mati, kawan ibu makan ayam. Acara apa? Tahlilan. Betul tak? Usah ditahan seleo. Iko ditahan, makan iko indah, makan iko indah, makan dek apa? Dek anak moli omeh. Boleh omeh, mati awak. Habis omeh dia ambil laki. Betul tak? Makan aja. Setahan-tahan seleo. Ambo kok sodo mau makan. Sehat sampai kini. Nggak ada apa-apa. Nggak ada kolesterol, nggak ada gula darah, nggak ada asam urat. Nggak ada, sehat sodo. Dia apa? Dia nggak pernah periksa. Apa ini? Mulakan Allah. Sodo ngacak ke uang. Nang pertama masalah setan. Lah selesai, bacuannya lah jole. Nang kedua masalah muli uang. Jangan dipikirkan. Kalau ada uang nan cakapnya banyak, maka awak kurangi intensitas. Canggih lo kini bahasamu. Yang penting jangan putus silaturahim. Say hello. Datang, assalamualaikum, apa kabar? Apalagi awak satu kantor. Sogan, kalau ditompeknya, mulailah awak manggu. Ini lagi, laporan tidak selesai, makan gaji utuh. Maka cakap uang jangan. Yang penting awak baik. Yang pertama masalah setan, zikirnya lah memboi. Masalah muli uang, yang penting jangan putus silaturahim, jangan terlalu banyak. Yang ketiga masalah pikiran awak. Pikiran ini bekerja kalau awak diam. Kalau awak diam, nyebut kojo. Beko kalau ang makan apa, beko tampe apa, ini laki wang dilarikan pelakor, ini wang diganggu wang, gini. Tapi kalau awak mendongau ceramah, selama ibu mendongau ceramah, pikiran ibu bekojo enggak? Enggak. Itu mako uang. Kalau mendengar ceramah banyak telolok. Dia apa? Pikirannya bonti. Ambo selama ambo tausiah sampai kini, ambo balik ke Pekanbaru dari Maroko tahun 2008 sampai kini tahun 2023. Lah 15 tahun. Oleh pernah sekalipun ambo bongi pada orang nan lolok waktu ceramah. Sebab apa? Sebab berarti ambo berhasil. Setelah saya bawa ceramah, datanglah apa-apa tuh, Ustadz, ya, saya ini kena insomnia, Ustadz. Sudah 2 bulan gak bisa tidur. Pas dengar ceramah Ustadz tadi, langsung tertidur. Itulah berhasilnya ambo mengendalikan utak ini. Dek apa orang gila sehat? Dek utaknya ndak bekojo. Itu maka orang gila sehat. Betul nggak? Iya pula katanya. Hebatnya kantor Bapenda kok. Tadi yang bermula jam 10, kini pas jam 11 bau turun hujan. Bisa di setel uang ke hujan ke sejam. Ini luar biasa. Badan Pendataan Daerah. Ambo sebenarnya ceramah di Sikoko biar supaya kalau ambo di bawah tadi mana nampak, biar nampak kok, biar tahu bang. Oh Ustaz Somad tuh ceramahnya hebat. Bukan Ustaz ecek-ecek kok. Tengok ceramahnya. Badan Pendapatan Daerah. Bapak Ibu. Masya Allah. Lah dia ambil foto tadi. Kok penting kok untuk baleho. Kenal ibu dengan Pak Sumarno kok? Ambo bersaksi Pak Sumarno kok orang baik. Dah cukup sampai itu aja, tak boleh lain.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sampai mana tadi? Lupa pula. Pikiran kita iko, kalau awak bonti, makanya bekojo. Wang rumah belum lunas, kompor belum lunas, motor belum lunas, iko belum lunas, yang di rumah tu lunas cuma bini waang suang. Waang kuang putih, waang kuang cantik, waang lah tua, waang lah keriput, mesti banyak minum jus bengkoang biar putih, mesti pakai skincare iko, mesti iko. Setan bekojo tol. Padahal kalau awak ikut bisikan setan kau, bukan awak cantik. Uang nan heran tengok, aku lain muka kawan kau sudah operasi plastik. Kata setan tambah dagu panjang ketek, nambah plastik iko, tambah iko, pasang biru, tambah hijau, tambah iko. Setan kau punya kojo, ditambah utak awak bercakap. Maka kalau ingin menghentikan kojo utak setan bonti, indah ada cara lain adalah banyak bersodako. Banyak bersolawat. Banyak bersolawat. Itulah maka nama majelis awak kau majelis solawat. Ustaz apa zikir? Ustaz Somad tu apa zikir? Zikiran bersolawat. Yang kalau sedang baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Kalau awak bersolawat bonti. Cubalah. Tengah malam tak dapat lolok. Awak berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Kau berhenti. Akhirnya terlolok. Siapa yang susah lolok? Selawat. Kalau datang kawan mencitokan aib uang, lah tahu uang laki syanu bini syanu anak syanu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Cuma selawat kau terbagi 3. Ada selawat yang indah berbunyi. Berselawat di dalam aja. Sambil dipotik biasanya tasbih itu. Ada selawat nambah bunyi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Ada nan pakai lagu. Sallallahu ala Muhammad. Boleh apa enggak boleh? Apa lo salahnya? Maulaya salli wa sallim daiman abada. Salawat juga. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Salawat juga. Salawat berjanji, salawat sibtun durur, salawat dialul lami, salawat burdah, salawat dibai. Itu sodonya adalah salawat. Apa pula somat? Salawat ke sodonya lo. Ambo anak pertama, adik ambo lelaki, kami 2 cuma anak emak ambo. Esok waang, kalau pergi sekolah jauh-jauh, indah ada tompek, makan duit ndak ada, waang masak surang. Kau cuci ayam tu sampai ndak ada darahnya. Siraman terakhir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa beda cuci ayam sama daging mak? Kalau ayam 2 kali. Kalau cuci daging kambing 4 kali. Kenapa 4 kali? Kambing tu kakinya 4. Ayam tu kakinya 2. Awak tak tahu? Iyalah. Kini baru tahu. Rupanya ayam kok daging putih, darahnya tak banyak. 2 kali cuci bersih. Siraman yang ketiga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai kini, sampai tua lah mati almarhumah mak meninggal, tetap ambo amalkan. Wa angsuk mantau mencuci pakaian surang. Jangan habis dicuci itu langsung diampai jemur. Itu masih benajis, dibilas. Waktu membilasnya itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala Muhammad. Kalau domam-domam batuk-batuk, cari daun bunga buah selasih. Habis itu cari kombang semangkuk, masukkan dalam mangkuk, ombunkan, kasih gula batu, besok pagi baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita ini memang dari ketek lah dibiasakan selawat. Datang orang bawa anak ketek, Ustaz doakan anak ambo, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kinilah tua barulah dapat dalilnya. Dalilnya belakangan, amalnya lah duluan. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutan anhu asyara sayiat, 10 dosa hilang. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat naik ke atas. Jadi kalau ditanya orang, apalah amalan?
Amalan ambo ndak banyak-banyak. Dari datuk sampai ke amak, sampai ke ambo, sampai ambo turunkan ke anak-anak, ke jamaah. Amalannya solawat. Apa payah-payah? Pagi santri di pondok disuruh berselawat. Yang mau jamaah selawat. Awak sedang ditekan uang, sibukkan uang zalim dengan uang zalim. Berkelahi uang zalim dengan uang zalim. Qalu kami dari uang zalim itu dengan selamat. Apa selawat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilis zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sahbihi ajma'in. Wasallim dan salam ajma'in, sodonyo sama-sama elok. Jadi tak usah pusing-pusing, tak usah poneng-poneng, tak usah payah-payah. 3 penyakit tadi lah awak selesaikan dalam pertemuan di pengajian bersama Majelis Sholawat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Kalau ada orang yang bertanya, bahaya ini sekarang krisis ekonomi, ada yang lebih bahaya. Bahaya kini stunting, ada yang lebih bahaya. Bahaya kini nyamuk sudah dilepaskan, ada yang lebih bahaya. 3 disobik Ustaz Somad potang dan bahaya. Apa itu? Itulah awak ndak tiba potang kan. Padahal inyo pun lupa. Nang pertama muli uang, nang kedua utak awak, nang ketiga setan. Ketiga-tiganya lah awak jolehkan. Tentang setan lah ada zikirnya. Muli uang jangan terlalu doke. Nang ketiga pikiran awak di stop dengan solawat. Tapi jangan gara-gara iko isu datang uang ndak membayar retribusi dalam. Bu, gimana pendapatan ini? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tetap layani macam biasa. Tapi kalau orang sudah ndak ada, daripada awak menengok nan indah-indah, maka banyak-banyak bersolawat. Anak-anak ketek di dalam kamar di rumah awak jangan layar TV. Ambo di kamar ambo, di ruang tamu, di dapur, indah ada TV. Dan ada suara solawat. Anak-anak bersolawat, tontonkan solawat. Kalau di handphone, jangan nengok handphone. Itu kan solawat. Ini kan solawat. Alhamdulillah Ustaz, suami saya pun begitu, kata ibu kok. Asal saya udah mendekat ke handphonenya solawat. Tapi kalau ambo jauh, mulailah inyo. Aduh, ulat pinang, ulat sagu di situ Pak Ustaz. Dulu sebelum ibu tu masuk majelis selawat, sesudah ibu tu majelis selawat, alhamdulillah Pak Ustaz, dah tenang saya sekarang Pak Ustaz. Kenapa bu? Laki yang mula mati Pak Ustaz. Mudah-mudahan suami ibu semuanya soleh-soleh, baik-baik, orang-orang yang menjadi imam untuk keluarga insyaallah. Ambo mulai tadi jam 10, kinilah jam seboleh. Ustaz Somad di mana-mana tausiah sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Tapi ditengok botol likoko, botol ketek 30 ml 3 hati, mesti 30 menit. Lupa ambo tadi. Terlapeh pula sejam jadinya. Tapi insyaallah sejam itu bernilai ibadah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Awak doakan mudah-mudahan Ibu Khalidah, Pak Sumarno istiqomah. Bagaimana membangun masjid, bagaimana membuat grup solawat, bagaimana bersodakoh. Mudah-mudahan ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.